Halo teknisi lover, bertemu kembali bersama teknisi bertopeng ya. Mudah-mudahan seluruh teknisi lover semua dalam keadaan sehat berbahagia. Pada kesempatan kali ini sudah ada di hadapan kita salah satu HP yang cukup memiliki spek yang cukup tinggi ya, yaitu HP Poco X3 Pro. HP Poco X3 Pro yang mungkin teknisi lover miliki mungkin sedang bermasalah atau mati atau hanya terdetek di PC 9008. Nah, kali ini kita akan ulas bagaimana cara penanganannya, mengetahui nilai konsumsi arusnya dan apa saja yang harus kita kerjakan ya, karena kebanyakan HP Poco X3 Pro ini memiliki keanehan-keanehan yang mana keluar dari teori yang biasanya kita temukan atau yang biasanya kita pelajari ya. Seperti ketika memiliki nilai konsumsi arus yang sangat kecil atau biasanya hanya terdetek 9008, itu kita kadang mungkin kesulitan atau salah eksekusi, karena jika kemungkinan konsumsi arus kecil itu biasanya kita akan langsung hajar IC power ya. Tapi untuk Poco X3 Pro ini jangan terburu-buru untuk mengeksekusi pada bagian IC power. Kebanyakan HP Poco X3 Pro ini yang mana menggunakan CPU SM8150 dan RAM yang bertumpuk, berbeda dengan HP Poco X3 yang biasa. Dia hanya menggunakan CPU, RAM-nya jadi satu dengan storage-nya. Tapi untuk Poco X3 Pro itu CPU-nya tumpuk atau gandeng. Jadi RAM-nya berada di atas CPU, dan keseringan dari HP Poco X3 Pro ini kita harus ribal ya. Harus ribal dari CPU dan RAM-nya. Ini membutuhkan skill atau latihan yang cukup banyak untuk melakukan proses ribal dari CPU dan RAM untuk Poco X3 Pro ini. Jadi kasus untuk Poco X3 Pro ini arusnya hanya 20 mA, lalu dia turun tidak sampai atau tidak lebih dari 20 mA ya. Biasanya kan kita langsung melakukan pengukuran atau nanti eksekusinya pada IC power. Tapi khusus untuk HP Poco X3 Pro ini memang HP yang cukup aneh, HP yang ya kita langsung saja pokoknya ini kita ribal dari RAM CPU untuk HP Poco X3 Pro ini. Kita gunakan panas blower untuk pembersihan lemnya di sekitar CPU dan RAM. Itu tidak terlalu tinggi ya. Untuk settingan blower di saya gunakan 260 derajat. Ini kita sedang melakukan proses pengangkatan RAM. Ini kita menggunakan suhu 350 derajat ya. Sambil kita putar-putar, lalu kita arahkan pisau di tengah-tengah atau di atas CPU, di bawah RAM ya. Kita harus tunggu sampai betul-betul timah yang berada di bawah RAM ini betul-betul meleleh agar bisa kita masukkan pisau. Jadi ketika dia belum benar-benar meleleh, lalu kita buru-buru memasukkan pisau untuk mencongkel, kita takut
badan dari IC ini nanti malah terluka dan IC-nya tidak bisa digunakan ya. Ini perlu latihan jam terbang yang cukup lumayan panjang, yang jelas harus sering-sering latihan. Nah ini kita sudah bisa atau sudah berhasil kita angkat RAM-nya. Ya baik teknisi lover semuanya, setelah tadi step pertama sudah kita analisa, lalu kita lepas RAM dan CPU-nya, tentunya harus kita bersihkan sisa-sisa lem dan kaki-kaki yang berada di bawah CPU dan RAM, lalu kita cetak ulang kembali ya. Kunci sukses pengerjaan dari ribal CPU dan RAM ini banyak faktor, salah satunya yaitu terdapat pada pisau IC yang kita gunakan. Jadi memang banyak sekali varian pisau IC dari berbagai merek dan produsen, tapi tentunya kita harus bisa nanti memilih yang cocok buat kita ya, untuk pisau IC yang bisa kita gunakan untuk mengangkat atau membelah, melepas CPU dan RAM tanpa melukai badan IC tersebut. Ini kita sedang melakukan proses pemasangan ya, pemasangan dari CPU terlebih dahulu. Nanti akan kita cek berapa nilai konsumsi arusnya. Jadi harus kita paham ya, berapa nilai konsumsi arus tanpa CPU, berapa nilai arus tanpa RAM, sehingga untuk pengerjaan kasus-kasus selanjutnya kita langsung bisa paham ya, apa nanti yang harus kita kerjakan. Ini CPU kita pasang dengan suhu 340 derajat menggunakan blower quick. Kita pasang pelan-pelan. Nah, teknisi lover, kita akan cek nilai konsumsi arus dari HP Poco X3 Pro ini tanpa menggunakan RAM ya. Berapa nilai konsumsi arusnya? Kita akan lihat. Ya, kisaran 180 sampai 220 miliampere. Jadi nanti ketika teknisi lover semua melakukan penggantian ribal RAM dan CPU, bisa kita cek itu tanpa menggunakan RAM, nilai konsumsi arusnya sekitar 140-220 miliampere ya. Kita akan lanjut melakukan pemasangan RAM. Baik teknisi lover, setelah kita lakukan proses rebaling dari RAM dan CPU dari HP Poco X3 Pro ini, kita akan langsung tes ya. Kita akan coba bagaimana hasilnya setelah tadi posisi HP masuk dalam keadaan mati total, tidak terhubung sama sekali atau tidak terdetek di PC, dengan nilai konsumsi arus yang sangat kecil yaitu antara 10-20 miliampere. Kita sudah lakukan pengerjaan atau eksekusi pada
RAM dan CPU-nya ya, kita lakukan dengan pelan-pelan, hati-hati ya. Kita bersihkan untuk sisa-sisa timah, lalu kita pasang kembali. Jangan lupa untuk selalu untuk mengecek kondisi atau nilai konsumsi arus ketika HP tanpa RAM dan juga HP tanpa CPU. Ini kenapa ya, baterainya habis atau bagaimana? Kita akan lakukan pengecekan terlebih dahulu menggunakan power supply. Bagi teknisi lover semua yang masih belum subscribe di channel Teknisi Bertopeng ini, silakan klik, monggo langsung tekan tombol subscribe nanti agar kami bisa lebih bersemangat dalam mengupload video-video khususnya untuk HP-HP yang terbaru, masalah-masalah yang di luar dari teori-teori yang sudah kita pelajari. Ya, langsung kita coba kembali menggunakan baterai. Mungkin tadi switch on off-nya belum tertekan, belum connect ya. Ini dia sudah tampil logo Poco. Teknisi lover semua, kita akan tunggu apakah bisa nanti HP Poco X3 Pro ini masuk sampai ke menu. Sekali lagi terima kasih sudah menonton dan mensubscribe, mendukung dari channel Teknisi Bertopeng ini. Terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya.